gue lagi di Bali, gue mau share experience gue yang sangat nggak terduga, which is adalah perbedaan antara karakter dua motor ini yang mengagetkan gue sendiri nih, yaitu antara Rani motor yang laki banget, yang gue pikir adalah gue banget, karena biasanya gue bawanya Harley dulu dan sekarang Rebel di Jakarta. Dan pengalaman gue naikin motor ini itu Vespa GTS 150. Ternyata setelah riding dua-duanya, gue juga kaget sama gue sendiri. Gue jatuh cinta sama yang mana? Jatuh cinta loh ya. Oke, waktu gue di Bali ini kan gue nyewa motor. Gue decide untuk nyewa motor. Soalnya ya bosen lah ya kemana-mana kan pandemi. Jadi gue pikir oke, to have fun, punya motor deh. The first motor yang gue sewa adalah ini, Yamaha XSR 155. Oke. Ini motornya laki banget, motornya cowok banget, manual gitu ya. Soalnya tadinya gue pikirkan gue naik Harley, terus sekarang gue juga ada Honda Rebel 500 di Jakarta. Jadi gue pikir nih aturan gue suka banget dong, ini versi mininya lah 155 cc. Tapi paling nggak jalanan Bali macet, kecil. Kalau nyewa Harley itu kayaknya nggak praktis dan juga berat, panas, mahal juga. Jadi gue pikir udah gue nyewa ini. So ini gue sewa, gue naikin selama ya 2-3 hari lah gitu ya. Muter-muter daerah gue aja nih di Canggu. Nah tapi yang gue find dari naikin di motor, satu ketinggian. Ini tinggi banget, gue nggak bisa napak dua kaki kalau stop, jadi gue harus jinjit. Dan juga karakternya yang gue nggak suka, koplingnya itu jauh, jadi maksudnya dia tuh baru jalan pas di ujung gitu. Jadi gue find nih karakternya agak lompat-lompat gitu, dan juga waktu gue bawa jalan itu napasnya pendek banget ya, maksudnya ya mungkin karena mesin 155 cc, jadi kayak baru berapa RPM udah pindah gigi. Terus kalau tiba-tiba perlu stop harus turunin. Jadi gue tuh jadi berasa banyak banget dengan traffic Bali, harus naikin dan turunin gigi, ribet lah. Dan kalau pelan-pelan kan nggak pede ya, soalnya kayak nggak napak. Jadi gue tuh jadi sangat hati-hati banget naik di motor. Tapi kalau udah kenceng, udah garis lurus, ini ya enak. Dan posisi duduknya juga tegak, comfortable lah. Kalau udah high speed dan nggak ada traffic. Nah terus setelah beberapa hari, gue lihat-lihat Instagram dong. Gue browsing. Terus gue juga penasaran, Vespa. Jadi dari dulu ya, gue pertama main motor tuh 2012, 2011 lah, gue lupa. Pertama pasti laki banget, gue liatnya Harley. Jadi waktu itu udah kerja, karir gue lagi bagus, terima bonus. Jadi gue pikir oke, mau coba naik Harley, laki banget, gue banget. Jadi ever since gue waktu itu naik Harley, sama sekali nggak kepikiran naik ini nih, naik Vespa. Walaupun akhir-akhir ini gue rasa ya 2 atau 3 tahun belakangan kayaknya tuh orang banyak ngomongin Vespa ya. Di jalan gue juga suka lihat, tapi gue nggak pernah merasa tertarik sama Vespa. Soalnya ya kalau dilihat bodinya nih kecil gitu ya, bentuknya itu juga lucu, imut gitu, bukan yang laki banget lah. Ini kayak anak, kasarnya mungkin anak kreatif, atau kesannya tuh anak gaul, anak muda yang lucu-lucuan lah, yang kayak nggak serius gitu, yang jadi terkesan lucu, bukan laki, bukan maco gitu. Jadi gue sama sekali nggak pernah ngelirik Vespa ini. Tapi karena gue lagi di Bali, gue iseng, terus oke, iseng dah. Ini juga yang Yamahanya kan kurang begitu comfortable ya buat gue. Jadi gue pikir di Bali kan sering macet, terus juga jalanannya kecil. Jadi gue pikir oke, coba aja lah, siapa tahu biar main lucu-lucuan aja. Vespanya datang. Nah ini
gue pilihnya yang GTS 150 atau 155. Jadi konon kalau di Vespa tuh lumayan lebih gede lah. Tadinya gue nanya ada gak GTS 300, ternyata nggak disewain. Jadi mesin tergedenya Vespa. Nah ini juga sama nih. Nah jadi kalau dipikir-pikir, dua motor ini kapasitas engine-nya sama. Begitu gue naikin, gue coba, oh my god, gue kaget banget. Jadi ini comfortable banget, comfort udah jauh banget dibanding semua Harley yang gue pernah punya ya. Gue pernah naikin Sportster, gue pernah naikin Road King, gue pernah naikin Street Glide. Ini beda banget. Ini jauh secara comfort, ini jauh lebih comfortable. Terus juga nggak ribet. Dan ini otomatis. Semua Vespa otomatis, setahu gue ya. Semua Vespa otomatis dan ini tuh ada tempat untuk nyimpen barang di sini. Kalau ini definitely nggak ada, jadi kemana-mana gue harus pakai backpack. Kalau semua Harley, oke, ada yang Street Glide, tapi itu ribet, gede banget, walaupun ada tempat simpen barang di belakang. Jadi gue pikir ini ringkes banget, jadi dan juga ini yang penting. Karena ini nggak ada clutch, nggak ada kopling, karena matic. Jadi gue bisa pakai sepatu apa aja, gue pakai sendal pun bisa. Kalau misalnya yang manual, yang Yamaha atau yang semua Harley, wah gue harus mikir tuh mau pakai sepatu apa. Soalnya kan harus kopling ya, harus ngangkat kopling. Jadi takutnya sepatunya rusak dong kalau misalnya mau pakai Jordan gitu. Atau pakai sepatu bagus. Jadi itu gue ada sepatu khusus yang buat memang pakai Vans ya, untuk yang naik motor manual. Atau dulu gue pakai boots yang ribet banget mau pakai. Jadi dari dulu, jadi pengalaman gue pakai yang ini ringkas. Gue kasarnya nih mau pakai piyama, pakai sendal, langsung lompat, push, langsung jalan. Kalau yang ini atau Harley, wah kayaknya harus pakai helm, pakai sarung tangan lah. Wah pokoknya ribet deh gitu. Harus pakai celana panjang juga, soalnya pakai celana pendek takut kena ya, kan panas ya. So jadi setelah gue naik ini, intinya gue berasa si Vespa ini praktis nih. Terus gue coba muter-muter, gue juga jadi lebih pede, soalnya gampang banget naik matic kan. Mau ada apa tinggal rem, nggak usah mikirin gigi. Rem, jadi gue jadi berasa lebih lincah dan juga jadi lebih berani karena ya itu dia tadi ya, nggak perlu mikirin gigi gitu. Kalau misalnya kalau naikin Harley kan agak ribet ya mikirin gigi gitu. So jadi intinya ini ride-nya enak banget, ringkas, ada tempat buat nyimpen barang dan ternyata just comfortable aja gitu. Jadi gue jadi enjoy banget naik di Vespa. Tiap hari gue nggak ada kerjaan, pagi atau malam, gue juga suka bawa muter-muter. Gue jadi pingin cari alasan untuk muter-muter naik si Vespa ini. Dan juga gara-gara itu gue jadi browsing dan kayaknya nih harganya Vespa kan juga relatif murah ya kalau dibanding Harley. Kayaknya gue akan beli Vespa. Jadi sesuatu yang gue nggak pikirkan. Dulu Vespa gue ketawain, motor imut, motor lucu, feminin. Sekarang gue jadi ketagihan sendiri. So, anyway itu aja. Dan juga sebenarnya ada sedikit hubungan dengan family gue dan Vespa di Indonesia, but itu on the next video deh. Yang penting, guys, if you haven't already, kalau lu anak Harley, lu anak sport bike, monggo, boleh dicoba.